segini, kira-kira 1 sendok teh untuk 2 liter air bersih. Tuh lur, udah pecah. 3 minggu segini ya, nanti dilanjut pupuk yang biasa aja dah, soalnya lumayan mahal kalau yang dari PT. Ini satu, ada 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini saya mau coba pupuk mahal lur. Ini pupuk lumayan mahal juga sih. Ini saya dapat dari PT ya, tidak dijual secara bebas. Kita coba untuk membungakan anggrek yang ini. Ini ada 3 anggrek bulan dan 3 anggrek dendro. Ini heterokarpum, yang ini nobil. Agak susah juga bunganya kalau nobil sama bulan. Jadi kita coba pakai pupuk. Ini pupuk dari PT. Dosisnya 1 sendok teh ya. Kalau pakai sendok makan setengahnya aja cukup. Segini, kira-kira 1 sendok teh untuk 2 liter air bersih. Dilarutkan sampai benar-benar tercampur semua. Untuk aplikasinya boleh disemprot, boleh juga disiram. Jangan lupa diaduk sampai merata. Ini gampang larut sih. Kalau diraba masih ada butiran-butirannya, diaduk aja terus sampai tercampur semua pupuknya. Kalau untuk penyemprotan usahakan di pagi hari, dan bagian bawahnya terkena juga ya, soalnya stomata daun tuh di sini. Kalau seperti ini kan pakai moss, media tanam moss. Disiram aja efektif. Intervalnya 1 minggu sekali. Siram sampai benar-benar basah. Seperti ini kurang lebih. Yang lain juga sama, kita siram aja semua. Kalau media tanamnya pakai yang poros, ini pakai Coco Chip, direndam juga boleh. Yang penting pastikan semua bagian perakaran dan media tanam basah oleh pupuk. Kalau moss mah lebih gampang. Kalau yang media tanam moss disiram sekali aja cukup. Kalau media tanam yang kering seperti ini, seperti arang atau sabut kelapa, itu kan agak lambat penyerapan airnya. Dia harus berkali-kali disiram seperti ini sampai benar-benar basah. Kalau perlu direndam, kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan disiram aja, atau kalau mau lebih hemat bisa disemprot. Namun kalau disemprot pastikan semua bagian bawah daun juga terkena pupuk ya, biar penyerapan unsur haranya maksimal. Kalau pakai ini lebih irit, biar ditadangin. Nah ini juga poros banget ini. Ini pakai Coco Chip, agak lambat penyerapan airnya, agak seperti moss. Dia mesti berkali-kali, kalau perlu direndam seperti ini. Kalau ini dendrobium, kalau untuk dendrobium usahakan dikeringkan dulu ya media tanam. Keringkan dulu, jangan dulu disiram selama beberapa hari sampai batas aman, sampai media tanam benar-benar kering, baru diaplikasikan seperti ini. Tapi diaplikasikan pada tanaman yang sehat dan siap dibungakan. Plant sudah dewasa dan siap dibungakan ya. Kalau untuk dendrobium ditanai dengan tutup daun. Kalau untuk dendrobium seperti ini anggrek heterokarpum. Dia tipenya harus gundul dulu ya, batangnya tua, besar, nanti gundul. Nah seperti ini sudah siap dibungakan. Bisa kita rangsang pembungaan dengan pupuk. Selain pupuk ini, pupuk yang lain juga gak apa-apa. Yang penting untuk pembungaan bisa pakai Gandasil, pakai Gaviota atau apa aja, nggak masalah. Pakai air cucian beras juga gak apa-apa, bisa. Nah seperti ini kurang lebih. Tempatkan pada tempat yang cocok tentunya ya, tempat yang pas untuk masing-masing anggrek. Untuk anggrek dendrobium dia membutuhkan cahaya matahari sekitar 85% kurang lebih. Tempatkan pada kondisi seperti itu. Kalau untuk Phalaenopsis atau anggrek bulan 60%, jangan terlalu tinggi, karena kalau terlalu tinggi intensitas cahaya mataharinya bisa gosong. Untuk anggrek bulan dia lebih suka teduh. Nah seperti ini, karena ini tipenya epipit semua, dendrobium dengan Phalaenopsis. Jadi kebutuhan udara itu mutlak harus bagus, sirkulasi udara harus bagus. Ditempatkan di tempat yang terkena angin, jangan ditempatkan di bawah seperti ini. Kalau memungkinkan digantung itu lebih bagus, agar sirkulasi udaranya lebih dapat. Kalau ditempatkan di bawah seperti ini pertumbuhannya kurang bagus. Kalau mau ditempatkan di
teras, paling di tembok, di atas tembok yang terkena anginnya agak tinggi. Dah segini aja. Nah nanti minggu berikutnya kita siram lagi seperti ini dengan pupuk yang sama. Untuk penyiraman jangan langsung disiram kan udah dipupuk, tapi penyiraman berikutnya tergantung kondisi media tanam. Kalau untuk media tanam seperti ini lebih poros, siram di hari besoknya. Kalau misalkan kering, kita siram di sore hari atau pagi hari juga boleh. Kalau untuk kondisi yang seperti ini kan media tanam moss, full moss. Ini penyiraman biasanya 1 minggu sekali kalau kondisi di greenhouse ya. Kalau di luar ruangan atau yang kira-kira cepat kering 4 hari sekali atau 3 hari sekali, tergantung kondisi media tanam aja disesuaikan. Dan ketika mau dipupuk jangan dulu disiram. Jika misalkan minggu depan mau dipupuk, sehari sebelumnya jangan disiram agar pemupukannya maksimal. Udah gini aja, tinggal lanjut disimpan aja. Mau simpan ini di minggu ketiga, kita lihat perkembangannya. Udah mulai pecah lur. Nah ini nih, mana? Nah ya ini tuh, udah kelihatan speknya. Speknya sudah ada, yang sebelah sini 2 kalau nggak salah. Yang di bawah ini nih mulai pecah juga. Tuh susah wih. Nah di bawah ini, bawah akar ada pecah. Baru segini ya usia 3 minggu pasca pemupukan. Yang ini juga sama, ini udah mulai pecah juga. Ini yang ini nih, aduh susah. Ini masih kecil untuk yang ini ya, masih agak kecil jadi agak susah lihatnya. Nah ini nih udah pecah satu. Nah ini nih udah 2. Yang ini juga sama tuh lor, udah pecah. 3 minggu segini ya, nanti dilanjut pupuk yang biasa aja dah, soalnya lumayan mahal kalau yang dari PT. Ini 1, ini 1, ada 2 spek juga. Yang sebelah sini ini masih kecil untuk yang bawah, cuman ini kena penyakit, ini kena busuk daun pucuknya lonyot. Nah seperti ini biasanya kena bakteri karena kelembaban terlalu tinggi, sirkulasi udara kurang seperti ini. Ini rentan penyakit seperti ini, jadi isolasi dulu untuk yang ini karena kena penyakit. Untuk Nobil belum. Nah ini Dendrobium Nobil belum ada perkembangan, tunas baru tumbuh, bunga belum ada, jadi ini harus di treatment lebih lanjut. Untuk yang ini beda lagi nanti caranya. Saya hentikan pupuk yang tersebut, yang ganti aja ke pupuk yang biasa saya gunakan. Kalau untuk pembungaan di dataran rendah bisa juga. Dan untuk teman-teman yang penghobi anggrek Phalaenopsis, anggrek bulan, jangan khawatir untuk dataran rendah, karena untuk penanaman PT juga rata-rata di dataran rendah ya, semua menanam di dataran rendah. Kalau menanam anggrek bulan di dataran tinggi ini akan lambat pertumbuhannya. Jadi untuk penanaman dari masa seedling sampai dewasa siap dibungakan itu di dataran rendah. Hampir pada semua perusahaan yang bergerak di anggrek bulan itu seperti itu. Makanya beruntung buat kita yang berada di negara tropis. Di negara tropis karena menanam anggrek apapun bisa. Kalau untuk di kita, kalau untuk anggrek yang dari subtropis bisa ditanam di dataran tinggi. Kalau anggrek dari daerah gurun, dari Afrika atau yang lainnya bisa ditanam di dataran rendah. Itu hampir semua bisa hidup. Kalau di Indonesia menanam semua jenis anggrek. Kalau untuk anggrek bulan, khusus ini Phalaenopsis, masa pertumbuhan dari 0 sampai dewasa itu di dataran rendah. Kalau dataran tinggi bakal lebih lambat. Dan ketika sudah dewasa dan siap dibungakan, dipindah ke dataran tinggi. Biasanya ada 2 perkebunan. Kalau untuk ada 2 kebun ya, kalau setiap petani atau penghasil anggrek bulan dia punya 2 kebun pembesaran di dataran rendah dan kebun pembungaan di dataran tinggi. Ketika sudah besar dewasa seperti ini siap dibungakan, dibawa ke dataran tinggi untuk dibungakan. Di dataran rendah pun bisa berbunga, cuman kualitasnya kurang maksimal dan tidak serempak seperti yang ini. Ini plannya bagus, cuman bunganya kurang bagus. Ini kurang maksimal seperti ini ya. Ini dibungakan di dataran rendah. Ininya pendek
tangkainya pendek, nanti ruasnya juga pendek. Kalau di dataran tinggi ini lebih tinggi, dan usia atau jumlah kuntum bunganya jika di dataran rendah ini gak sebanyak yang biasanya. Kalau di dataran tinggi ini bisa lebih banyak. Kalaupun mekar nantinya gak serempak kalau di dataran rendah, karena terlalu panas. Si kuntum bunga ini lebih cepat tumbuh, lebih cepat mekar, lebih cepat pula rontok. Kalau di dataran tinggi ini lebih panjang tangkai bunganya, dan si bunganya lebih awet. Ini agak lama mekarnya untuk yang bunga pertama, kuntum pertama, sehingga kuntum-kuntum berikutnya keburu panjang dan bunganya bisa banyak, biasanya begitu. Kalau di dataran rendah paling 1 2 3 6 dah, 6 kuntum mekar, nanti rontok, nanti lanjut lagi di sini kalau plannya sudah bagus di ujungnya numbuh bunga lagi begitu. Jadi gak bisa bongkar serempak kalau di dataran rendah. Kalau misalkan plannya udah dewasa, udah agak lama, bisa lebih panjang untuk kuntumnya walaupun di dataran rendah. Cuman tetap aja kuntum-kuntum bunga ini gak bisa mekar serempak, tidak bisa nyampe 20 atau 25 kuntum secara berbarengan mekarnya. Biasanya hanya 6 kuntum mekar, yang ini rontok, yang ujungnya baru mekar begitu kalau di dataran rendah. Sekian aja dulu sementara dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini kita lanjut pupuk biasa aja, yang penting keluarin spike-nya aja dulu. Kalau udah keluar spike mah aman, ya lanjutin ini. Nah ini saya bungakan juga, cuman beda caranya karena pakai pupuk ini masih begini aja. Oh iya, satu lagi, heterokarpum. Kalau heterokarpum pakai pupuk biasa pun mekar lur. Tuh, makanya gak saya review. Ini semua mekar pakai pupuk yang biasa ge untuk heterokarpum, dan sebagian plannya udah saya jual juga. Aduh, lihat ya ini ya, untuk yang heterokarpum ya. Nah sebelah sini ini heterokarpum, dan yang lain-lainnya sebagian udah saya jual untuk heterokarpumnya, jadi gak bisa ke review. Ini pakai pupuk yang biasa aja bunga. Kalau heterokarpum gampang, jadi gak perlu pupuk yang mahal. Ini saya coba aja dulu di anggrek bulan untuk pupuk yang mahalnya untuk mengeluarkan spike, dan seperti ini hasilnya. Kalau pupuk biasa juga gak apa-apa, ini saya nyoba doang pupuk yang mahal, tapi lumayan efektif. Bijil KB keluar semua. Nah gini aja dulu dah sementara, ingat ditekan aja tombol subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.